Haleluya, puji Tuhan. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini. Terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video renungan ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses kehidupan saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan yang akan mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan ketika saudara melangkah berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini adalah topik tentang wanita hebat, wanita yang berbahagia. Berbicara tentang kebahagiaan, setiap wanita pasti merindukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Saya percaya setiap saudara yang mendengarkan renungan wanita hebat ini rindu supaya dalam kehidupan saudara mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara mengalami kebahagiaan di tengah keluarga saudara mengalami kebahagiaan di dalam pekerjaan saudara mengalami kebahagiaan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara kita akan belajar bagaimana supaya saudara menjadi wanita hebat yang penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana supaya saudara menjadi wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan dengan kebahagiaan yang sejati. Di dunia ini manusia mungkin menemukan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang mereka temukan adalah kebahagiaan yang palsu. Tetapi wanita-wanita hebat hari ini saudara akan belajar bagaimana mengalami kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan saudara, dan bagaimana saudara akan mengalaminya. Itu yang akan kita belajar saudara, supaya saudara terus diproses menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita di dalam video ini saudara, dan saya akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan dijelaskan secara objektif dan sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar wanita hebat yang diberkati melalui video ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, di dalam Mazmur ini dijelaskan tentang kebahagiaan. Dan saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini
Sehingga dalam kehidupan saudara, saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami kebahagiaan sejati di dalam kehidupan saudara. Di sini ditegaskan saudara bahwa berbahagialah orang. Kemudian dijelaskan orang yang bagaimana yang akan berbahagia. Dan kemudian mulai ayat yang ketiga di sana dijelaskan bagaimana apa yang dia alami sehingga dia berbahagia. Artinya saudara, di dalam teks firman Tuhan ini dijelaskan apa yang menjadi sebab kebahagiaan dan kebahagiaan seperti apa yang akan dialami. Itu yang akan kita belajar, dan itu yang akan saudara terapkan dalam hidup saudara untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang berbahagia. Nah saudara, yang pertama kita akan melihat orang yang bagaimanakah yang akan mengalami kebahagiaan. Dikatakan saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi yang pertama, orang yang akan berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, di sini yang dijelaskan tentang berjalan, berdiri, dan duduk. Di mana berjalan dan berdiri dan duduk itu di jalan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Artinya saudara, orang yang akan berbahagia itu adalah orang yang menjaga hidupnya supaya dia tidak berjalan menurut jalan atau nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri di kumpulan atau di jalan orang berdosa, dan dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah saudara, sebagai wanita-wanita yang diproses oleh Tuhan menjadi wanita-wanita hebat, saudara harus menjaga hidup saudara dari orang fasik, dari orang berdosa, dan dari pencemooh. Itu artinya ini berbicara juga tentang pergaulan. Kalau saudara tidak bisa menjaga pergaulan saudara, maka pada akhirnya saudara akan hidup menurut nasihat orang fasik. Saudara akan berdiri di jalan orang berdosa, dan saudara juga akan berkumpul bersama dengan pencemooh. Itu sebabnya para wanita-wanita hebat yang terus diproses oleh Tuhan, saudara harus menjaga pergaulan saudara. Jangan bergaul dengan orang fasik, supaya jangan sampai pada akhirnya jalan yang saudara jalani itu adalah jalan orang fasik, karena saudara bergaul dengan orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, artinya jangan dekat dengan orang-orang yang hidup dalam dosa, supaya saudara juga tidak akhirnya berdiri di jalan orang berdosa itu. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini salah satu lagi yang harus sangat hati-hati para wanita-wanita saudara, karena wanita-wanita biasanya berkumpul, dan ketika mulai berkumpul mulailah menggosip, mulailah mencemooh. Menggosip, mencemooh itu hampir sama saudara. Nah kalau saudara hidup di dalam kumpulan pencemooh, maka saudara tidak akan mengalami kebahagiaan. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara kalau mau hidup berbahagia, jagalah pergaulan saudara, supaya saudara tidak akhirnya terjerat untuk berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena kalau saudara mencari nasihat di luar sana, dan orang yang memberi nasihat kepada saudara adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka akhirnya saudara akan berjalan dalam nasihat orang fasik. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam dosa, maka saudara juga akan terpengaruh olehnya. Dan kalau saudara duduk dalam kumpulan orang yang biasa mencemooh, menggosip, maka saudara juga akan ikut-ikutan, dan orang yang demikian tidak akan mengalami kebahagiaan. Jadi hindari itu saudara, jaga pergaulan saudara, supaya saudara mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua saudara, bagaimana untuk mengalami kebahagiaan
dalam kehidupan. Dikatakan di ayat yang pertama masih saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kedua, orang yang akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya adalah orang yang suka akan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan. Saya percaya saat saudara mendengarkan renungan ini, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada sukacita yang sedang memenuhi hati saudara. Karena memang firman Tuhan itu mengerjakan kedamaian, sukacita dalam hidup kita. Itu sebabnya rindukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadilah wanita-wanita hebat yang haus akan firman Tuhan, yang rindu firman Tuhan. Atur dalam kehidupan saudara untuk saudara bisa konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, saya membuat beberapa channel renungan firman Tuhan. Di dalam channel ini khusus akan membahas tentang bagaimana para pendengar channel ini menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Jadi channel ini adalah channel wanita hebat, di mana topik-topik yang akan dibahas adalah bagaimana saudara menjadi wanita hebat. Ini diposting setiap pagi jam 6 pagi saudara. Mari konsisten merenungkan firman Tuhan. Ada juga channel yang lain yang diposting jam 3 pagi. Ini untuk saudara-saudara yang ada di timur sana, di bagian timur sana saudara, karena saudara lebih cepat jamnya daripada yang di barat, maka jam 3 pagi sudah diposting, yaitu renungan penyejuk jiwa. Lalu malam-malam ada audio Alkitab. Kerinduannya saudara supaya melalui renungan-renungan ini saudara bisa konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, baik pagi baik malam, baik pagi baik malam. Pagi-pagi sebelum kerja saudara merenungkan firman Tuhan, malam-malam sebelum beristirahat saudara merenungkan firman Tuhan. Dan dengan demikian maka saudara akan mengalami kebahagiaan, karena firman Tuhan itu akan mengerjakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup saudara. Itu sebabnya konsistenlah merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang kedua, bagaimana supaya saudara menjadi wanita hebat yang berbahagia? Hiduplah menjadi wanita yang suka, haus, rindu akan firman Tuhan. Dan bukan hanya suka dan haus rindu akan firman Tuhan saudara, tetapi juga dikatakan di ayat 2 itu, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Kalau pagi-pagi seperti ini saudara merenungkan firman Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan, biarlah di sepanjang hari saudara renungkan kebenaran-kebenaran yang dijelaskan di dalam renungan ini. Artinya ketika saudara bekerja, saudara beraktivitas, saudara terapkan kebenaran firman Tuhan itu, saudara renungkan dan terapkan dalam hidup saudara. Maka dengan demikian saudara akan berbahagia, karena firman Tuhan itu terus hidup dalam kehidupan saudara. Jadi syarat ketiga untuk saudara menjadi wanita hebat yang hidup dalam kebahagiaan adalah renungkan firman Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini saudara. Jadilah orang yang hidup jauh dari jalan orang fasik, jauh dari jalan orang berdosa, jauh dari kumpulan pencemooh. Maka saudara akan berbahagia. Jadilah wanita yang suka akan firman Tuhan, jadilah wanita yang merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami kebahagiaan. Nah, kita akan melihat kebahagiaan seperti apa yang Tuhan kerjakan saudara ketika saudara menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Dikatakan di ayat 1 tadi bahwa berbahagialah. Jadi ada kebahagiaan yang Tuhan kerjakan, dan kebahagiaan itu bentuknya di ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi yang pertama yang kita lihat saudara, bahwa wanita hebat akan berbahagia ketika menerapkan firman Tuhan, karena hidup mereka akan berbuah. Ada hasil yang mereka hasilkan dalam hidup mereka. Hari ini mungkin saudara adalah wanita-wanita ibu rumah tangga yang juga adalah wanita karir. Mungkin saudara wanita-wanita yang berbisnis, bekerja.
berusaha, berdagang, atau apapun yang saudara kerjakan sebagai wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan ini tadi, maka saudara akan berhasil. Ada buah atau hasil yang saudara akan hasilkan dalam kehidupan saudara, dalam apa yang saudara kerjakan di dalam kehidupan saudara. Saudara akan berhasil, ada buah yang akan saudara hasilkan. Lalu yang kedua dikatakan ia menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya. Hidup ini pasti akan ada tantangan, sama seperti pohon yang juga akan menghadapi kemarau dan bisa layu. Tetapi pohon ini tadi tidak layu daunnya. Kenapa? Karena dikatakan tadi ia ditanam di tepi aliran air. Artinya dia kuat terhadap segala tantangan. Dia sanggup menghadapi masalah persoalan karena ada firman Tuhan yang telah melengkapi dia, menguatkan dia. Demikian saudara, kalau saudara menerapkan firman Tuhan ini tadi, bahwa saudara jauh dari kehidupan orang berdosa, saudara haus akan firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi pribadi yang kuat. Saudara akan menjadi wanita yang hebat, sehingga apapun tantangannya saudara akan kuat. Tidak layu daunnya sekalipun musim kering. Lalu yang terakhir dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara rindu berhasil dalam hidup saudara? Jadilah wanita hebat yang rindu akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menjauhkan diri dari kehidupan yang berdosa saudara. Maka saudara akan berhasil. Apa saja diperbuat berhasil. Saya percaya saudara rindu mengalami keberhasilan terhadap apa saja yang saudara perbuat. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, Tuhan memberkati dan memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat, ajar mereka menerapkan firman Tuhan ini, dan biarlah janji firman-Mu dinyatakan dalam hidup mereka, bahwa apa saja yang mereka perbuat berhasil, mereka kuat menghadapi tantangan, dan mereka menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tetap hadir bersama kami, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu, Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka
dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anakmu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil, suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anakmu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anakmu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anakmu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anakmu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perzinahan. Tuhan tolong anak-anakmu yang saat ini mengalami kondisi demikian, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anakmu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan, dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anakmu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan yang menolong. Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya, yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anakmu. Mungkin ada begitu banyak anak-anakmu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus,
Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, supaya ke depan kehidupan anak-anak-Mu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini, dan saudara rindu memberkati, silahkan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.